Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyata asrota nggih. Wal maqalatu tsaniyata asyrata utawi makalah ingkang kaping 12 iku Anil Hasan Al-Basri, saka Hasan Basri rahimahullahu taala. Wa huwa ita Hasan Basri iku min akbarit tabiina, iku setengah saking luweh agung-agunge tabiin. Jadi Hasan Basri niku termasuk kurun kedua, ya, kurun kedua. Jadi setelah Nabi, sahabat, terus tabiin. Lah beliau termasuk tabiin yang paling masyhur. Annahu stuhne Hasan Basri iku kola dawuh inna fasadal qulubi an sittati asya. Awaluha yadnubuna biroja'it taubati. Hasan Basri ngendika setuhune rusake piro-piro ati iku ansitati asya, iku saking 6 perkara. Jadi kata beliau, rusaknya hati itu disebabkan 6 perkara. Awaluha, yang pertama, hati akan rusak ketika yadnubuna biroja'it taubati. Yang menjadi penyebab rusaknya hati yang pertama adalah ketika seseorang itu melaksanakan dosa terus biroja'it taubati dengan mengharapkan taubat. Jadi merasa hebat sehingga aku saiki mah maksiat lah, engko tak tobat itu ya. Jadi siang tak maksiat, nanti malam saya mau tobat. Itu kan roja'ul maghfirah, roja'ut taubat. Kita masih bisa berharap taubat dengan upaya yang dia yakini. Toh padahal tidak satupun yang tahu. Sampai enggak nanti saya sampai waktu tobat yang saya jadwalkan. Ya, ketika siang dia melaksanakan maksiat, berbuat dosa, niatannya malam bisa atau sore bisa tobat. Nah, padahal tidak satu pun yang tahu sejauh mana kesempatan tobat akan bisa didapat. Itu karena bisa jadi belum sampai tobat, baru pulang mati bisa jadi, dan seterusnya. Itu tak maksiat cek lah, engko tak tobat. Itu salah satu rusaknya hati, penyebab pertama. Wa fi nusqatin biroja'ir rahmati. Wa fi nusqatin aku tetep minten tulisan biroja'ir rahmati iku kelawan arep-arep rahmat. Wa dzalika uta roja'ur rahmah iku tamannin, iku termasuk tamani. Tamani itu angen-angan yang harapan yang tidak mungkin terwujud. Harapan yang tidak mungkin terwujud. Jadi orang melakukan perbuatan dosa dengan mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu harapkan rahmat. Saya sekalipun kayak gini itu, nanti akhirnya kayak gitu. Nanti akhir saya itu baik, akhir saya itu kayak gitu. Kenapa? Karena saya itu diawali dengan demikian,
dengan mungkin buktinya keluarga saya kayak gini umpama kayak gitu-gitulah. Bikin rusak hati. Pertama, rusaknya berbuat dosa seakan-akan mampu tobat. Berbuat dosa seakan-akan itu Allah pasti memberikan rahmat. Nah, itu. Yang penting nanti saya tobat, nasuha, mesti Allah akan memberikan rahmat. Sifat Allah memberikan ampunan itu mesti, cuma kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita sampai apa enggak gitu loh. Mungkin enggak kita mendapatkan kesempatan dari Allah untuk bisa taubat dengan taubatan nasuha? Nah ini yang enggak tahu. Artinya karena hal ini tidak terwujud, tidak bisa dipastikan dapatnya kesempatan untuk taubat, maka ketika seseorang itu nyikapin hal tersebut, berbuat dosa, harapannya nanti dapat rahmat, berarti nantang terhadap Allah dengan maksiat. Terus wa ya'lamunal ilma wala ya'maluna. Yang kedua, wa ya'lamuna lan ngerti sapa sahib ngono boleh. Al ilma ing ilmu wala ya'maluna la ya'maluna lan orang lakoni sapa sapa wong ing ilmune. Artinya orang tahu tapi tidak mengamalkan. Fala faidata mongko ora ana faidah iku maujud fil ilmi ing dalam ilmu ida lam ya'mal nalikane orang lakoni sapa wong bi kelawan ilmu. Jadi orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada faidah terwujud di dalam ilmu ketika pemilik ilmu itu tidak mengamalkan. Jadi perusaknya seseorang tahu terhadap aturan tapi melanggar aturan, tahu tata caranya tapi tidak dilaksanakannya, rusak hati. Wa inna ma thamratul ilma lan angin mestine utawi buai ilmu iku al amalu bihi iku nglakoni bihi kelawan ilmu. Buahnya ilmu itu melaksanakan ilmu tersebut itu baru terwujud buahnya. Maka sampai ada dan napa niku matan subat nggih. Man ya'mal bila ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu maka amalnya tidak diterima atau ditolak. Tuh. Wa idza amilu andikan toh wa idza amilu lan nalikane nglakoni sapa sahib sapa wong sing duweni ati. Amilu nglakoni tapi la yukhlisuna, tapi ora ikhlas sapa wong. Jadi orang mengamalkan tapi tidak lillahi ta'ala. Ya, tapi karena tendensi yang lain, karena berharap yang lain. Niku selain kepada Allah namanya tidak ikhlas. Ya banyak. Maka apapun ya yang paling mulia ya mukhlisina lahuddin. Wa idza lam yukhlisil mar'u, ketika seseorang tidak ikhlas fil ibadati dalam ibadah lam apa niku yastuk mongko orang benerake sapa orang beneri sapa mar'u seseorang fi ing dalam ibadah. Fasidku mongko utawi tulus ataupun bener iku aslun iku pokok wal ikhlasu ta ikhlas iku far'un iku cabang. Okay. Ketika seseorang itu beramal di dalam ibadah tapi tidak tulus, tidak lillahi ta'ala di dalam ibadahnya, maka ibadah iku maka seakan-akan maka ketahuilah bahwa ketulusan dalam beramal itu pokok modal pokoknya itu tulus, ikhlas. Ya, tulus benar-benar lillah, terus ikhlas itu cabangnya. Tidak akan terwujud itu cabangnya
ketika pokoknya tidak ada. Dan wa min tu'ail Imami Ahmad bin Hambal. Wa min tu'ail Imami Ahmad bin Hambal. Lan iku setengah saking dungane Ahmad bin Hambal, Imam Hambali radhiyallahu anhu, ya dalilal napa niku hayyari ya. Jim napa ya? Napa hak? Ya dalilal hayyari, wahai zat ingkang napa niku menunjukkan ya, dalil menunjukkan al hayyari ing napa niku orang-orang yang hair, orang yang bingung. Hair, hayyar berarti jama'i dari hair. Wahai zat yang memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang bingung. Duluni, mugi nuduhaken panjenengan ni ing ingsun, semoga engkau tunjukkan kepadaku ala thoriqis shodiqina ing atase dalane wong-wong sing tulus-tulus, orang-orang yang sidkun, orang-orang yang benar-benar. Waj'alni lan mugi dadosaken panjenengan ni ing ingsun men ibadikal mukhlasin saking hamba-hambane panjenengan al mukhlasin sing ikhlas-ikhlas kabeh. Dungane Imam Hambali seperti itu, wahai zat ingkang apa itu? Ya dalilal hayyar, wahai Allah yang maha menunjukkan terhadap orang-orang yang kebingungan. Tuluni, tunjukkanlah aku ala thoriqis shodiqin, terhadap jalannya orang-orang yang shodiq, dan jadikanlah waj'alni min ibadikal mukhlasin, jadikanlah aku menjadi bagian dari hamba-hamba orang yang ikhlas beneran. Wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ya. Nomor berikutnya yang rusak hati, yakni ya'kuluna rizqallah. Sahibul qalb. Wong sing duwe ati niku mangan rezekine Allah tapi la yashkuruna, tapi ora iso syukur nang Gusti Allah. Apa yang dimaksud syukur? Fasyukru idza'ul a'dha fi mardatillah. Fasyukru utai kang aran syukur tu idza'ul a'dha'i, iku nglakokake napa niku anggota badan. Ya. Ya a'dha ya dimaknai indra juga boleh, segala fisik yang kita miliki dari kaki, tangan dan lain sebagainya juga boleh. Orang akan dikatakan syukur dalam konteks ini ketika bisa menggunakan anggota badan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi mardatillah, ing dalam panggonan sing diridhoi ning Gusti Allah. Wa ijra'il amwali, lan nglakokake ataupun menafkahkan harta fiha yang dalam mardotillah. Ya, jadi orang akan dikatakan syukur kalau fasilitas yang Allah berikan digunakan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Hingga akan bisa syukur kayak apapun, alhamdulillah sebanyak apapun, kalau mohon maaf fasilitas yang Allah berikan kepada kita digunakan ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, namanya tidak syukur. Sekalipun ngungkap berkali-kali alhamdulillah macam-macam dan seterusnya, ya, tapi kalau jalan yang dilakui itu tidak sesuai dengan syariat yang diridhoi Allah tuntunannya, berarti tidak masuk kategori syukur. Maka berkali-kali kalau contohkan hal-hal syukur yang semacam itu ya. Wa ma yarduna bikismatillah, termasuk sesuatu yang menjadikan rusak hati niku ma yarduna bikismatillah, ya. Ma yarduna ora ridho, ora nompo bikismatillahi kelawan pembagiane Allah fi halatihi ing dalam tingkai orang tersebut. Ya. Jadi
tidak menerima apa adanya, tidak menerima apa adanya. Jadi orang yang tidak bisa nompo keberadaan apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita dalam bentuk apapun, itulah yang akan menjadikan rusak hatinya. Kalau toh memang kudrate yang Allah berikan kepada kita itu kayak gini, kok terus punya harapan yang berbeda, akan rusak hatine, akan timbul hasud, akan timbul apa niku sikap-sikap yang menjadikan tidak sesuai dengan posisinya, baik sikap kepada Allah ataupun kepada manusia. Lek gak nompo ya, kalau gak nompo terhadap ketentuan Allah, pembagiannya Allah, akan muncul Allah gak adil ya. Itu akan muncul, wah Allah gak adil, saya sudah beribadah sekian gini modelnya udah kurang nerimo piye aku sikap kayak gini, kok cik kayak dibuat seperti ini dan seterusnya, karena akan banyak tuntutan. Qala Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, qala dawu sapa Sayyidi Abdul Qadir Jilani, Syekh Abdul Qadir Jilani Quddisa sirruhu ya, muga-muga dibersihake apa sirruhu, apa atine atine Syekh Abdul Qadir. Ngendikane piye, irdi biduni walzumhu jiddan fatang kilu ila a'la wal angfusi wabihi, terus tahnian wafihi tabqa wa tahfadu bila anain dunya wa ukhra gitu ya. Ngendikan Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, irdi biduni, ridho siro, irdi nerimo siro, ridho siro, hendaklah kamu ridho biduni kelawan rendah, asor, hendaklah kamu menerima keadaan yang rendah, yang asor. Walzam lana tepono siro hu ing rendah, hu ing asor, hu ing remeh, jiddan dengan sungguh-sungguh. Hendaknya kamu itu nerima ketentuan Allah yang rendah. Jadi orang kalau sudah biasa rendah itu akan terwujud fatangkilu ilal a'la, akan terwujud perpindahan ke yang tinggi. Kalau biasanya derajatnya itu ya biasa kayak gini, rendah, ya diterima. Sikapi keadaan itu dengan sungguh-sungguh berupaya dan disyukuri. Dengan membiasakan hal itu nanti akan pindah ke yang mulia. Beda kalau biasanya itu tinggi, ya biasanya tinggi, mulia, kok dapat keadaan yang tidak mulia, akan gersulo, akan nopo senane, akan ngumpat cuman kayak gini gitu. Cuman kayak gini. Tapi kalau biasanya merasakan kondisi yang menerima apa adanya, seberapapun perubahan nikmat yang ada akan senantiasa terasa. Dengan dirasakannya nikmat yang berubah itu akan bisa mewujudkan bentuk nyata, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, Allah telah sediakan nikmat yang lebih. Nah, karena dengan tidak menerima kondisi dan tidak menerima ketetapan itu dengan sungguh-sungguh, cenderung tidak bisa syukur. Ya. Wal angfasi, ya gini. Wal zamlana tepono sirohu ing sikap duni, adun niku andap asor atau remeh, ringan. Ketika kita bisa menyikapi dengan ketentuan yang rendah dan kita ridho, tetap kita hadapi sesuai dengan kenyataan yang Allah berikan dan santai terhadap hal itu, fatangkilu ilal a'la. Tentunya kamu akan pindah ke derajat yang lebih mulia, wal angfasi, dan lebih, angfas niku lebih mahal.
lebih berharga gitu. Wabihi lan kelawan dun, wabihi lan kelawan dun, terus tahnian ya, akan terwujud kepenak ya. Tahniah itu kan seneng, kepenak. Sebab kita itu menerima apa adanya dan berposisi di rendah kita ridho, maka kita akan merasakan keenakannya. Tapi sebaliknya, andekan kita tidak nerima, seberapapun akan gundah. Tidak begitu jauh dengan apa yang disampaikan kemarin dan Hasan siapa sih wingi di makalah yang kemarin, bahwa sungguh beruntung itu tubaliman ya, beruntung bagi orang-orang yang punya rumah yang lebar, bukan fisiknya tapi isi rumahnya. Sekalipun rumahnya kecil, tapi kehidupan rumah tangganya mempesona, anaknya soleh solihah, istrinya juga soleh, orangnya nerimo, kondisinya bisa diatasi, bisa diarahkan, mudah diajak ke kebaikan, ke hal-hal yang benar, itu sudah melebihi, berarti menerima keberadaan. Itu tidak harus nuntut kesempurnaan fasilitas, tidak, tapi kesempurnaan sikap yang harus kita kejar. Bisa nggak nyikapi keberadaan itu? Kalau bisa nyikapi keberadaan tersebut, berarti perwujudannya hati tidak akan cepat terkikis oleh keadaan tersebut ya. Wa fihi tabqa wa tuhfadu bila anain. Wa fihi lan iku tetep ing dalam mengkono-mengkono irdid bidun, ridho terhadap apa itu? Ridho terhadap rendah, tabqa mungko tetep wa tuhfadu lan direksa bila anain, bila anaid dunya wal ukhra. Dan dengan sikap itu maka akan dengan mudah tidak merasa berat kehidupan di dunia. Bila anaid dunya, tanpa repotnya di dunia, wa ukhra dan akhirat. Di dunia tidak merasa berat karena tidak dituntut oleh angan-angan dan harapan, karena dia menerima keadaan. Wa ukhra, di akhirat pun akan terwujud kemuliaan, tidak repot karena sudah menerima kondisi di awalnya. Tsumma tataraqqa, mongko dadi taraqqa iku munggah apa naik. Tsumma tataraqqa, mongko keri-keri munggah mendalika sang sebab atau saking kondisi ridho biduni ila ma huwa aqarru gitu ya. Ainan ilama pindah ilama maring panggonan huwa kang utai ma iku aqarru iku luweh nentremke apane ainan matane minhu saking dalik. Jadi pindah terhadap ketetapan yang menjadikan lebih tentram, lebih damai dalam kehidupan dan pandangan, sebab ridho terhadap sifat rendah. Wa ahna'u, lan luweh kepenak, lebih tentram. Tuh. Wayut finuna ya. Mautan hum wala yu'tabaruna gitu ya. Wayat fanuna lan mendem atau menanam, ngubur mautan, menanam. Wayat fanulan mendem sapa wong sahibul qalbi mautan ing mati, hum kang utawi ngono ya, mautahum masyaallah ngono ya. Wayat fanulan mendem mengubur sapa orang tersebut yang punya hati mautahum ing matine mereka, wala yu'tabaruna nggih. Wala yu'tabarunan wala yu'tabarunan orang ngalap ibarat, tidak ngambil ibarat. Aila yatadakkaruna, tegese orang ngeling-eling sapa wong lil mauti maring mati lil mauti maring mati kene. Termasuk yang merusak hati ketika seseorang itu mengubur kematian seseorang, orang lain, atau mau kematian orang banyak.
tidak mengambil ibarat terhadap kematian orang. Jadi ya enggak mikiri. Ya. Berbeda ketika orang itu bisa nyikapi kematian seseorang, matinya siapapun yang mati itu dijadikan ibroh bagi kita, maka hati kita enggak rusak. Tapi kalau kematian itu dikubur dalam-dalam tanpa mempertimbangkan, maka seakan orang itu tidak merasakan nanti akan mati. Maksudnya mengubur kematian itu, kematian tidak diungkap, kematian tidak dijadikan ibarat, kematian tidak dijadikan mawaid atau mauidhah. Padahal Rasul sampaikan kafabil mauti wa'idun, artinya kematian jadikanlah mauidhah, jadikanlah tausiah bagi kita. Itu artinya kematian dijadikan tausiah bagi kita, dijadikan mauidhah bagi kita. Jadikanlah kematian yang ada sebagai ibroh bagi kita, biar kita lebih hati-hati. Kita nyadar sesuk dhewe yo arep mati, hanya kapan nunggu panggilan, nunggu giliran, gitu ya. Yang gilirannya kapan nggak ada yang tahu. Itu. Nah, dengan ingat itu dia akan menentukan sikap niku hati-hati. Mau melangkah yo hati-hati, mau ngomong juga hati-hati, karena ya ngambil ibroh dari kematian itu. Dan sekian banyak yang muncul jawaban-jawaban orang-orang yang kehidupannya nggak sesuai, kematiannya kayak gini kan banyak. Hazanah terwujud, ya. Ada orang yang di dunia kayak gini, kebetulan matinya seperti itu, dulu hidupnya demikian, matinya seperti ini, dan seterusnya. Jadikanlah itu semua jangan dikubur, tapi angkatlah sebagai ibroh bagi kita. Ruwiyat dan riwayatake anna ustana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kanjeng Nabi, innal qabra awwalu manazilal akhirah. Awwalu manazilil akhirati, bahwa innal qabra sedune kubur iku awwalu manazilil akhirati, iku dadi kawitane omah atau panggonane akhirat. Jadi ketika Nabi ngendika bahwa kubur itu permulaan kehidupan akhirat. Ya, itu belum akhirat tapi permulaan. Tuh, akhiratnya yo nanti ketika sudah dibangkitkan baru akhirat. Sekarang masih barzah, itu masa penantian. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Fa in naja lamun selamat sapa wong minhu sangking kubur, fama ba'dahu, fama mongko utawi apa ba'dahu, fama mongko utawi panggonan utawi barang ba'dahu sakwise kubur iku aisaru, iku luweh gampang minhu katimbang kubur. Kubur adalah awal dari kehidupan akhirat, sehingga fa inna jaminhu, orang yang selamat ngadepi kubur, fama ba'dahu aisaru, apapun perjalanan kehidupan setelah kubur niku mudah. Artinya selamat juga. Kalau selamat di kubur, selamat juga di akhirat. Itu. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Naudzubillah. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim. Adapun orang-orang yang ketika ngadepin melewati alam kuburnya tidak selamat, maka ma ba'dahu asyaddu minhu. Sesuatu yang setelah alam kubur itu lebih parah dibanding alam kubur. Maka kuburlah yang menjadi ukurannya. Kalau kubur selamat, akhiratnya selamat. Tapi kuburnya enggak selamat, apa meneh akhiratnya lebih parah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan riwayatake ana usin kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh kanjeng Nabi, innalil mauti faza'an fa idza ata ahadakum wafatu akhihi falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rabbana
wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma aktubhu indaka fil muhsinina waj'al kitabahu fi illiyina wa khluf aqibahu fil akhirina. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Rawahu At-Tabarani gitu ya. Rawahu Tabarani ya. Rasulullah ngendika innalil mauti faza'an. Setuhune iku tetep kedue kematian faza'an utawi mengejutkan. Tuh, kata Nabi bahwa mati niku ngagetke. Mosok kemarin lu masih duduk sama kita loh. Nah, itu. Barusan aja sama saya ngobrol. Artinya mengejutkan. Tidak ditawar-tawar, enggak tahu. Barusan sama saya, tiba-tiba itu. Memang kematian seperti itu karena tidak ada yang tahu. Kemarin di awal bab 6 bahwa kitman ya, bab 5 atau bab 6 akhir, 6 awal atau 5 akhir, bahwa semuanya itu dirahasiakan oleh Allah, termasuk diantaranya kematian atau 6 perkara yang dirasakan oleh Allah, salah satunya kematian. Tidak ada yang tahu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, yo enggak maju, enggak mundur, tiba-tiba mati. Gitu. Banyak barusan duduk mati gitu. Mati. Ada yang berapa itu di napa? Darul Ghufran sing lomba sholawat masih di panggung mati gitu. Mengejutkan, kan pernah ada itu dulu. Terus yang lagi sujud mati gitu. Tapi lumayan pas sujud, pas sholawat masih lumayan. Ya pas maksiat ndak kaya apa gitu ya. Banyak juga sing ngoten niku. Bahkan ada yang ya saya enggak pantas. Tapi semua itu memang ketentuan dari Allah. Hanya kita harus bisa menjaga bagaimana caranya kita mati dalam kategori husnul khotimah. Nah, karena kematian itu fazaan, karena mati itu napa niku ngagetke, napa mengejutkan, tidak ada berita-berita sebelumnya nanti mau mati tanggal sekian, enggak benar itu. Gitu ya. Karena tidak ada, maka idza ata ahadakumul wafatun fa idza ata moko nalikane teko apa teko nalikane teko ahadakum ing salah sucine sira kabeh apa wafatun wafat. Hah? Oh gitu. Fa idza ata ahadakum wafatu akhihi ya. Ketika nalikane teko ahadakum ing salah swijine kabeh apa wafatu akhi apa matine saudarane. Mati itu mengagetkan, maka ketika di antara kamu gitu, dari antara saudara-saudara kamu itu kedatangan mati atau mati itu mengagetkan apabila mati itu mendatangin saudaramu gitu ya. Boleh falyakul inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mongko ucapkan falyakul mongko becik ngucap sira inna lillahi. Falyakul becik ngucap sira inna lillah ing lafal inna lillah. Inna lillahi inna sunna kita lillahi itu krana Allah wa inna ilaihi lan sunna kita ilahi dumateng Allah rajiuna iku kabeh balik-balik kabeh. Bahwa kita hanya lillah, maka kita juga dan kita akan kembali kepada Allah nek tenanan. Tapi wa innal sunne kita ila rabbina maring pangeran kita lamun qalibuna yektene bakal balik kabeh. Allahumma maktubhu, Allahumma do Allah uktub mugi nyatet panjenengan, mugi nulis panjenengan hu ing mayit indaka ing sanding panjenengan fil muhsinina ing dalam kelompoke wong-wong sing muhsin, wong sing apik. Wa ja'alilan mungkin dadosaken panjenengan kita bahu ing catatane mayit fi illiyina ing dalam surga iliyin ya. Wahluf lan mugi ganti panjenengan akibahu ing keturunane fil akhirina Allah fil akhirina ing dalam nggih
Akhir apa akhir? Ing akhir-akhire wong Allahumma do Allah la takhrim. Mugi-mugi la takhrim ampun membatasi, ampun menutupi napa? Apa ya? La takhrim ojo membatasi, ojo nutup panjenengan. Na ing kuto ajrohu ing pahalane mayit wala taftinna lam ampun mitnah ampun dadosaken fitnah teman bak tahu sause mayit. Artinya yo nek saudara kita itu ada yang meninggal dingongkon ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ngucap nggih ndongake bukan nulis. Selama ini sing beredar nek ana wong mati terus pencet tulisan tok innalillah enggak pernah ndongake. Ini ndongake apa ora kula ndak paham niku. Nggih. Tulisan niku pokoke tulisan tok itu tulisan itu secara itu tulisan innalillah memang tapi ora ndongake. Sing disunahkan mendoakan nggih. Kalau kawan kamu, saudara kamu, ahli telan kamu meninggal, ngucaplah innalillahi wa inna ilaihi rajiun terus ndonga. Nah niku Allah maktub hu indaka fil muhsinin atau Allah maghfir lahu warhamu, Allah maghfir lahu warhamah. Itu sing disunahke itu ndonga nggih. Ngucap napa niku tarjek terus ndonga atau Fatihah. Saya kira pokoknya tulis terus innalillah burine engko Al-Fatihah ya sing ngono mboten ngerti niku. Aku enggak bisa ngurusi apa itu masuk tarjek apa ndak. Karena yang ngabarin dengan yang buka grup itu berbeda. Okay. Jadi si A ada di grup komunitas ini, oh saudara yang ini meninggal, kan? Anggota grup itu ngirim yang grup sing mati gak roh keluarga nggak tentu. Makanya ya jarang-jarang nulis itu. Kalau saya lebih cenderung wis maca iku bismillah innalillah islahul fatihah wis ngoten mawon. Lebih sempurna mung cara adabe wah mosok ndongake ra gelem padahal ndongake niku tapi lek ndongan ora pamitan karo sing niku kan. Lah buktine ra enak lho iki ra enak tulisan kene sing ngirim kan gitu. Padahal sing apik tentunya tarjek kalau memang iya ya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Wis angger lanang ya Allah maghfir lahu wa Allah maghfir laha. Nek saurunge apike Fatihah sik. Seperti itu. Tapi enggak tahu seniki zamane kaya ngene niku. Nek ngukumi piye ndak tahu niku. Ya. Sing penting ngeser niku kurang banyak-banyak. Lanjut. Kalau nulis sendiri masih lumayan. Nggih. Nek nulis dhewe nu Allahumma ighfir lahu sik lumayan ngoten. Atau berarti kan tangannya mencet gitu ya. Tangannya mencet berarti kan pikirannya jalan gitu. Hatinya itu mengucapkan, hatinya itu melafalkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau copy paste itu koyoke gak melok ndonga lho. Enggak tarjek. Lah niku. Berarti kan ya wallahu alam muga-muga. Kayak gitu cik tambah. Wah itu udah mati kok semoga husnul khotimah. Husnul khotimah itu sebelumnya. Nah ini kan sering jadi perdebatan. Yo biar tidak jadi perdebatan, semoga tergolong husnul khotimah kan pas tergolong kan enggak apa-apa. Orang sudah mati husnul khotimah itu sebelum mati itu pas mau mati semoga husnul khotimah tepat. Ya sudah mati kok didongake husnul khotimah. Kan dadi ribut itu kan. Ya ngomong sing kurang penggawean nih ngomong terlalu sempit. Jadi ya biar tidak gitu ya semoga tergolong husnul khotimah. Ya ora apa-apa ndonga wae. Diampuni dosane. Nek nulis dhewe sik lumayan pokoke niku. Ndonga tenanan nek nulis dhewe. Tapi nek
Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di mau rawa paring riwayat hu ing hadis sapa at-Tabarani Imam Tabarani wa ruwiyan dan riwayatake annahu sunni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa kanjeng Nabi man sami api mauti muslimin man utai sapa wong iku sami'a krungu sapa man krungu bimauti muslimin kelawan matine wong muslim fada'a mongko ndonga sapa man lahu krono arai muslim donga bi khairin kelawan kebagusan kataballahu kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang man atau kanggone man ajroman ing pahalane wong ada ada hayan adahu hayan wa sayya'ahu ngoten mayitan kataba mongko nulis sapa Allah Gusti Allah lahu marang man sing da'a bi mautil muslim nulis ajroman ing ganjarane wong ada ingkang nilai utawa apa ya ada ya itu apa jenenge ada niku napa jenenge besuk sing dimaksud niku nilii sing nilii ada kang nilii sapa manhu ing mayit terus hayyan nalikane urip ketika dia hidup ditengok ngoten lho la iku dapat pahalanya itu wasyai'a lan ngiring sapa man hu ing mayit mayitan hale mati. Jadi ketika orang mendoakan, ketika ada orang mati muslim didoakan niku dapat pahalane wong sing besuk, wong sing ngiring jenazahe ngoten. Makane yo ya ora usah aja abot-abot wis mbuh sapa sing mati muslim wis sing ngono innalillah Allah maghfir lahu wis Allah marham wis ngono wis cukup. Allah marhamu, muka-muka Allah ngekei welas kasih karo mayit tersebut. Minimal itu, syukur Fatihah. Tapi ojo copy paste niku mau copy paste udah yakin. Belum ndak ber rawa paring wa itu ing hadis sebab Darukuni Imam Darukuni wal maqalatu salisatu asrota qala aidon man arada dunya waqtaroha alal akhirah aqibahullah bisitti ikubatin salasun fid dunya wa salasun fil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala aidon qala dawuh sapa sing dawuh Hasan Basri nggih aidon khali padha karo dawuhe sing makalah sadurunge man utai sapa wong iku aroda ngarepake sapa man adunya ing dunya wahtaro lan milih sapa man ha ing dunya milih alal akhirati ing atase milih alal akhirati ngerekke akhirat akibahu to milih akhirat akibahu ing apa niku aku jawab niku akobah sedap nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Pikir 10 menit. Niki besok aja nggih. Wallahu alam saya ganti fikih. Bab napa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Watore. Bismillahirrahmanirrahim. Auqatus shalah. Pun tekan pun diwingi. Sudah. 66 auqatus shalah. Saktatus shalah. Bawah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Tahrimus shalatil allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarron bi khamsati awqatin. Faslun ay hadza faslun. Tahrumu haram apa as-sholatu sholat allati kang laisa ingkang ora ana laha iku kedue salat apa sababun sabab mutaqaddimun kang wis dhisik wala muqarronun lan ora barengi fi khamsati awqatin dalam 5 pira-pira waktu. Jadi sholat haram ya apabila sholat itu tidak ada sebab. Nah, sholat yang diharamkan karena tidak ada sebab itu bukan sholatnya yang haram, waktunya. Fi khamsati awqatin itu tetap yang dalam 5 pira-pira waktu. Artinya ada 5 waktu yang diharamkan sholat kecuali punya sebab. Apa 5 itu? Inda tulu isyamsi hatta tarfa'u qadra rumhin. Pertama, orang haram melaksanakan sholat kalau tidak ada sebab. Indatul isyamsi ketika apa niku? Ketika terbit matahari. Pas terbit matahari kok sholat itu haram kalau tidak ada sebab. Lah iki sebab itu sing angel.
Kalau sebab pas terbitnya matahari itu susah, kecuali yang dilaksanakan itu sholat gerhana matahari jamnya jam terbit. Nah itu baru. Karena kita tahu matahari itu gerhana itu dengan hisab, ya, bukan dengan ru'yah. Kita melihat, mengetahui matahari itu akan gerhana itu karena perhitungan, ya, bukan karena melihat. Sekalipun boleh jadi kita karena melihat matahari gerhana baru kita sholat, boleh, ya. Tapi umumnya, urafnya, lazimnya kita tahu, oh besok terjadi gerhana matahari jam sekian. Umpama gerhana matahari itu pas terbitnya matahari, maka kita sholat gerhana di saat itu tidak haram. Tapi kalau tidak ada sebab, sholat di jamnya terbit matahari sampai kapan? Qadra rumhin, ya, sampai matahari itu naik kadar rumhin itu sak penumbak. Tumbak seberapa, Pak? Sak penumbak, ya, bukan qadra rumhin, bukan setinggi tombak, enggak, tapi kadar orang nombak itu, ya. Seperti itu, sak penumbak, seperti itu. Termasuk sholat, ya, tidak diharamkan, ya tangi memang pas menjelang napa niku, tangi pas menjelang terbit matahari, berwudu terbit matahari kan wajib niku sholat. Ya, sholat itu orang tidur itu kan nggak wajib sholat gitu, ya, nggak wajib sholat. Begitu melek kan wajib sholat, tapi nggak boleh melek kan langsung sholat, harus wudu dulu kan itu. Lah rampung wudu pas terbit matahari, sholatnya kodok, berarti sebab itu, ya. Itu sebab. Yang tidak boleh itu mengawali gitu, ya. Kalau sholat umpama terbit matahari jam 6, ya, terus jam 5 wis masuk waktu subuh, sholat subuh mulai jam 5 kayak sing diwaca Al-Baqarah gitu kan belum wis terbit matahari urung rampung Al-Baqarah 3 juz kayak ngwate kan sawen-wen kan. Lah itu bukan berarti sholat di waktu terbit matahari, sholatnya sebelum terbit matahari, rampungnya sampai matahari terbit lagi rampung, gak apa-apa seperti itu. Oke. Yang kedua, wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jumu'ati hatta tazula. Nomor loro, nalikane istiwa. Istiwa itu tegak lurus, jejeg. Ya. Fi ghairi yaumil jumu'ati ing dalem sakliyane dina Jumu'ah. Sampai kapan? Hatta tazula, sehingga lingsir, sehingga geser. Kayak kemarin lah, ya. Kemarin itu apa itu? Masuknya waktu duhur ketika sudah zawal, ya. Gambarannya tongkat tadi. Itu tongkat ditegakkan benar-benar tegak. Lah ketika matahari pas lurus dengan apa itu tongkat, itu bukan berarti harus di bawahnya, ya. Nggak tentu matahari di atasnya tepat, nggak tentu, bisa jadi kan miring, ya, dari sebelah sana, tapi posisinya itu ibarat barat timur. Ini barat timur sana di sini. Kok matahari pas miring sini, itu aslinya bukan harus barat, bayangannya di bawahnya ini enggak. Bayangannya di sini enggak apa-apa, tapi lurus gitu. Karena yang dihitung itu barat timurnya untuk Indonesia. Ya, barat timur dari sana matahari ini kan secara otomatis pas di atas lurusnya ini, karena ini tidak di bawahnya tepat, posisi matahari dimiring agak sana, berarti kan bayang di sana. Bayangan itu lurus dengan ini enggak apa-apa. Ini namanya istiwa. Ketika bayangan sudah condong ke sana baru lingsir, itu zawal gitu. Karena matahari kan kadang-kadang timbul dari sana miring sini, kadang-kadang dari sini, kadang pas di tengah gitu, ya. Tengok putarannya gitu, ya. Nah, haram sholat ketika istiwa.
pas istiwa tanpa sebab sholat itu haram kecuali dino Jum'ah itu. Lo kalau sebabnya apa? Lo habis wudu masuk masjid itu, habis wudu sholat sunnah syukril wudu ya. Pas ngenteni zuhur masuk masjid sunnah tahiyatal masjid, sebab masuk masjid, sebab wudu berarti punya sebab. Kalau nggak punya sebab tiba-tiba kenapa sunat mutlak, itu nggak boleh. Oke. Terus berikutnya wa indal isfirori hatta taghruba. Wa indal isfirori nalikane kuning-kuning. Artinya matahari hampir tenggelam. Wis nampak napa niku? Mega kuning-kuning arep mau tenggelam niku salat. Haram sampai kapan? Sampai terbenam sempurna. Itu tidak boleh. Kembali lagi kalau tidak ada sebab itu. Terus berikutnya ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams. Setelah sholat subuh sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Nah ini yang perlu dibedakan umpama itu. Kalau di I'anatul Thalibin disebut itu ya. Jadi orang tertidur umpama ya, tertidur habis maghrib nggak bangun, nggak dengar sama sekali, tak bangun itu sudah hampir habis waktu subuh. Nah, waktu subuh hampir habis, kalau jam 6 waktu subuh habis. Berarti kan dia wajib sholat. Itu. Nah, ketika dia bangun, dia wudu, mana yang didahulukan kan seperti itu ya. Mana yang didahulukan, waktunya mepet. Nggak cukup untuk sholat isya dan subuh ya, karena isya belum sholat kan wajib qadha ya. Terus ketika sudah mepet maka yang didahulukan yang ada subuhnya dulu, setelah subuh salam langsung sholat isya qadha. Nah itu kan sebab itu kalau dan i'anah seperti itu ya. Jadi bukan terus isya dulu terus subuh. Kenapa? Karena sholat isya dulu, subuhnya jadi qadha, kan? Berarti masuk kategori ta'annud, pepeko, apa nggih? Sembrono. Itu. Jadi seperti itu. Kan ya mungkin juga jenenge menungso kan. Menungso itu pas maghrib ngantuk-ngantuk keturun, blek, tangi-tangi wis jam 6 kurang seperempat, jam 6 entek kan. Ya memang rak krungu lho pripun, ndak tahu ya rak dosa wong keturun ngono. Itu lek wis melek wis tangding-tangding digugah gak ngono sik. Entar wis diluk neh gitu lek. Oke. Jadi pada subuh enggak boleh sholat sunnah tanpa sebab sampai terbit matahari. Beda dengan yang tadi pas terbit matahari. Nah, non kalau elatnya pas terbit muncul, jangan-jangan sholat untuk terbit matahari, ibadah karena terbit matahari. Ba'da sholatil asri hatta taghruba, lan sause sholat asar hatta taghruba sampai terbenam matahari. Tapi setelah sholat subuh, setelah sholat asar, bukan ba'da asar ya. Itu individual hukumnya ini. Bukan secara umum. Yulus adzan wis mau, tapi kan aku urung sholat, berarti untuk saya. Yang lain nggak apa-apa itu. Wah, katanya habis asar nggak boleh lah, ya kan sing wis sholat, sing urung sholat ya gak apa-apa. Itu sekalipun sudah 5:30 sore, maghrib jam 6 itu yo qobliyah asar aja entuk ngono. Salat qobliyah asar kan waktunya masih panjang. Artinya qobliyah asar paling-paling nek 2 rakaat ya 2 menit rampung kan. Itu 2 menit paling panjang wis suwi 3 menit kan. Habis itu lagi salat asar. Enggak apa-apa gitu. Artinya sekalipun sudah jam segitu qobliyah juga enggak apa-apa. Yang penting
ketika sholat yang fardu ojo sampai kepotan waktu, kehabisan waktu. Itu jangan sampai kehabisan waktu itu, atau usahakan jangan masuk di waktu tahrim atau waktu makruh dulu. Waktu makruh sudah makruh wis mepet meneh makruh tahrim, itu makruh yang mendekati keharaman itu. Ngoten nggih. Semoten nggih. Ada yang didiskusikan? Nah, ono ya monggo. Nggih. Jenengan ngertos jadwal suruk nggih. Waktu isrok niku waktu suruk. Nggih, waktu suruknya itu ngoten. Ya niku yo perdebatannya kenceng ngoten nggih. Karena waktunya itu tipis, terus itu akan muncul anggapan yang berbeda gitu nggih. Itu makanya sekalipun itu yo disunahkan, tapi yo ada yang mengkhawatirkan terwujudnya, oh ternyata orang itu nyembah terbitnya matahari. Suruk kan ramyang-ramyang nggih. Ramyang-ramyang niku mendekati napa niku? Mendekati terbitnya matahari. Kubailat napa? Kubailat tulu isyamsi nggih. Sedikit sebelum terbitnya matahari. Nah, niku sing antisipasine itu kan akan menimbulkan kekhawatiran nanti, oh berarti sholat karena terbit matahari, ada sholat karena pas matahari itu berarti nyolatin matahari, bukan sholat itu. Yang menjadi kekhawatiran kan di situ, dan sehingga isrok niku yo bagus ketika sing memang mudawamah di lingkungan yang menerima. Kalau lingkungannya itu nggak paham hal itu, nanti akan timbul masalah. Makanya termasuk jarang ulama-ulama do isrok niku, setahu saya jarang. Tapi kalau sholat itunya, sholat duhanya jelas gitu. Tapi isroknya niku itu karena susah membedakan hal itu. Membedakan sing itu, jadi isfirarus syams itu kan, ketika mau terbitnya matahari itu kan nampak matahari wis muncul tapi belum ada sinarnya, ngoten kan kelak muncul niku lah sing dadi repot. Jadi nek jadwal nggih sesuai dengan jadwal niku perhitungan hisab isrok niku, jadwal isrok niku waktu suruk ya. Dan makanya ya nyun sewu, saya sendiri enggak, karena ada perbedaan dalam fikihnya itu, ada keharaman, ya, ada sunnah di dalam isrok, tapi keharaman itu berkaitan dengan perjalanan munculnya matahari di lingkungan masing-masing. Artinya kalau di Jawa Timur itu muncul jam sekian, nggak akan sama dengan yang di sini gitu ya, munculnya matahari itu. Karena perbedaan itu sehingga lebih hati-hati, lebih repot ngoten. Terus sifatnya juga sunnah. Ngono ketahuan wong-wong sing wapot pokoke. Wong salat ngintik-intik isrok jam piro repot. Wis iso 5 wektu wis matur nuwun ngoten niku. Tapi bagi orang-orang yang memang orang-orang yang napa niku sing memang yo masuk kategori napa niku wong zuhud, wong sing ngono yo niti-niti memang mencari di mana waktunya suruk itu dititi bener. Tapi kanggone wong sing anu ya wangelan, wakean salat cek wangele. Karuan sing 5 waktu wis Allahu akbar salat. Nah, ini kan niti dhewe nyari sendiri gitu. Karena enggak ada panduan paku secara umum, tidak diumumkan ngoten nggih. Saya rasa demikian nggih. Nek nglakoni nggih jam suruk niku biasanya di jadwal onten. Halo? Maksudnya sepakal beribun?
Nggih. Terbit itu kan sampai bersinar niku kan ada jedahnya niku nggih. Muncul tapi belum punya sinar ngoten lho. Gini ku muncul belum punya sinar niku kan. Niku. Lah nanti ketika sudah sedangkan keharaman itu dari muncul sampai naik kadar sak penumbak. Ngikuti kitab niki lho maksudnya nggih. Sampai kadar sak penumbak baru kita diwenangkan untuk sholat sunnah yang tanpa sebab. Kalau punya sebab nggak masalah kan nggih. Seperti niku. Seperti itu. Jadi yo ini kontroversinya sedemikian rupa. Makanya wong sedoyo nggih setahu saya jarang ya. Setahu saya jarang. Cik mendingan wong pada dikir. Habis subuh ya dikir. Tuh. Napa malih nyuwun sewu. Kalau di Anwar dulu nggih nggak pernah petuk isrok. Karena nyun sewu jamaah subuh niku mepet menjelang terbit. Jadi kadang-kadang lagi assalamualaikum sudah terbit matahari. Baru salam subuh niku terbit matahari. Tuh kadang-kadang kalau yang dibaca niku sedih sehingga Mbah Yai ngimamine itu banyak muwun, banyak nangis. Kadang-kadang sholat belum selesai sudah terbit. Ngaten? Itu. Sehingga hal yang sedemikian rupa ya kontroversi. Kontra. Karena secara umum kabeh kiai, kabeh ustad afdhalus sholat fi awali waktiha. Seutama-utamanya sholat itu di awal waktu. Itu utama. Terus tadi pondok yang saya tempati itu kalau subuh nggak pernah di awal. Itu setelah sholat dzikir biasa. La ilaha illallah wa syarikalah itu 10 kali. Ada apa? Allahumma ajri minan nar juga dipakai. Terus Allahumma antas salam dipakai. Tambah malih ada Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, ayat kursi. Subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar dipakai. Zikir la ilaha illallah 200 kali. Berarti kan rampung niku wis kelewat waktu suruk. Jadi nggak pernah tahu waktu suruk. Bar niku lagi bubar, makanya bubar pun padang pun itu. Itu jadi ya repot ngoten niku. Nyikapi orang banyak itu loh. Makanya saya belajar di awal waktu niku pindah sagulung terus terang saja. Itu jadi saya belajar sholat di awal waktu itu tahun Desember 2004 itu. Belajar sholat di awal waktu. Sebelum itu kalau sholat mohon maaf jarang awal waktu, akhir waktu terus. Itu asar juga kadang jam, kalau maghribnya jam 6 kadang nggih setengah 6 baru sholat. Itu nggak boleh dicontoh itu nggak tahu orang. Saking pinginnya awal waktu, saya pengen hidup di masjid. Tujuannya itu gitu. Tujuannya di masjid itu belajar awal waktu itu. Sampai kondisi seperti itu hampir tiap hari sholat isya itu 2 kali. Sholat isya itu 2 kali. Kenapa? Sudah isya di masjid, malam isya lagi. Rasanya rumpuas surung isya rasanya. Padahal tadi sing imami ning masjid gitu. Tapi yo ngoten niku. Itu perjalanan nggih.
Ya, hal itu untuk menampakkan bahwa minimal Islam itu luas, Islam itu aturan beribadah itu luas, waktu itu tidak satu, ada waktu fudlah, keutamaan, ada waktu rahmat, ada waktu maghfirah. Apalagi kalau kita ngaji hadis ahkam ya, Bulughul Maram bab auqatus sholat, waktu-waktu sholat itu. Waktu terbagi 3 minimal di situ, ada waktu keutamaan, berarti waktu masuk langsung sholat. Ada waktu yang penuh rahmat, berarti di tengah-tengah wa awsatuha rahmatun wa akhiruha maghfirah. Kanggone obrolane sing mengelak ini, membela diri aja. Lho aku urung kelas sing golek keutamaan. Aku urung kelas sing golek rahmat. Kelasku iki akeh dosane njaluk ngapura, makanya aku salat gua akhir. Itu alasan mawon itu ya. Jangan ditiru yang model-model gitu. Nggih. Ya. Itu intinya untuk isyraq itu yang bisa monggo gitu ya, bagus. Tapi kalau susah ngantisipasi karena ada kemiripan waktu dan susah untuk mengidentifikasi, ya kita sholat yang lain lah. Banyak nunggu sebentar lagi duha sak pol-pole monggo entek-entek kewe duhane berapa maksimal mau 8 nggih. Setelah itu sunah mutlak sak kesele sampai duhur boleh. Itu nggih. Saya rasa demikian nggih. Moga-moga ada manfaatnya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi ma'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana wa lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhil wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil jasad wa shifaa'i wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana fa'na bi rabbana Allahumma ya Allah ya ilahana ya Allah bi fadlika bi izzatika bi jalalika bi jahi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta nanala rahmatika duana katunyan wa akhiran ya Allah. Ya rafi'ad darajat, ya rafi'ad darajat, ya rafi'ad darajat, irfa' darajatina wa fa'il mana wa barik hayatana wa barik arzaqana wa wasi' arzaqana wa yassir lana kullal umuri wa afina ya Allah yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka anta ra'ufur rahim tub 'alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi hadha sya'ban wa ballighna ramadan. Allahumma barik lana fi hadha sya'ban wa ballighna ramadan. Ij'alna ya ilahana Allah min ahli siyami was shalah wal istiqamati 'ala ta'ah bi fadlika wa bi izzatika bi jalalika bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.